Suara Bang Rama sangat bagus, puji Ana. Lo juga suka nyanyi kan? Gimana kalau lo ikut gabung nah? Kebetulan mereka nyari vokalis cewek juga. Via tahu jika Ana suka bernyanyi karena ia sering mendengar Ana bernyanyi saat berjalan ke kantin. Bahkan saat jam kuliah pun Via sering mendengarnya. Walaupun dengan suara yang pelan dan hanya Via yang mendengar karena jarak duduknya berdekatan. Ana menunjuk dirinya. Gak lah. Aku memang suka tapi suaraku gak bagus. Malulah. Gue tahu suara lo bagus, sambung Via. Terdengar riuh tepuk tangan dari para mahasiswa dan mahasiswi saat Rama selesai bernyanyi. Ana dan Via juga ikut memberikan tepuk tangan. Terima kasih semuanya sudah berkenan mendengar. Semoga kalian semua suka ya. Rama berterima kasih. Lanjut. Kak Rama, aku padamu. Begitulah suara teriakan para mahasiswi yang mengidolakan Rama. Baik, kami akan menyanyikan satu buah lagi ya. Kira-kira siapa yang mau duet bareng gue? Semua mahasiswi pun histeris. Mereka ingin duet dengan Rama namun belum ada yang mau maju. Via menyunggingkan bibirnya mempunyai rencana. Ayo maju, siapa yang mau? Ucap Rama sekali lagi. Ana kaget saat tubuhnya didorong ke depan. Ana, kamu mau duet bareng gue? Naiklah. Perintah Rama sambil tersenyum. Ana melongo mendengar ucapan Rama. Tunjuknya pada diri sendiri. Iya, naiklah. Ana menoleh ke belakang melihat Via serta menggeleng. Namun Via mengibaskan tangannya isyarat menyuruh naik. Naik. Sorak para mahasiswa dan mahasiswi. Dengan terpaksa Ana naik ke panggung. Ia sangat gugup berdiri di atas panggung. Melihat semua menatapnya membuat ia ngeri. Sebelumnya ia tidak pernah bersih di kalangan ramai orang. Ana, mau nyanyi apa? Tanya Rama sambil memberi mic dan disambut Ana dengan tangan gemetar. Hahaha. Kamu gemetar? Slow, santai aja nah. Iya bang. Ana mengangguk. Lo mau nyanyi apa? Tanya Rama lagi. Terserah abang aja. Kalian semua ada request lagu gak? Tanya Rama pada para mahasiswa-mahasiswi yang menonton. Mereka semua menyorakkan judul lagu yang mereka pinta. Namun satu lagu di antara mereka yang diterima. Baiklah, sesuai permintaan kita nyanyikan lagu Semua Karenamu. Suara riuh tepuk tangan pun menggema di ruang latihan Rama. Rama memulai nyanyiannya. Ayo semua ikutin ya. Rama melambaikan tangannya ke atas. Cu3TTT. Siulan bersama tepuk tangan terus bergema. Itu anak mabar kan? Bagus banget suaranya. Bet, cantik bingo cuy. Sok cantik banget tuh cewek. Kecentilan. Begitulah suara-suara di tengah riuh tepuk tangan. Ada yang memuji suka, dan ada juga yang tidak suka dengan Ana. Terima kasih, ucap Rama pada semua penontonnya sambil sedikit menunduk. Ana, keren. Rama mengacungkan jempolnya. Bang Rama terlalu memuji. Ana tersenyum malu. Selamat ya Ana, lo sangat keren. Ucap teman grup band Rama yang lain. Mereka tidak menyangka Ana yang bertubuh mungil ini suaranya sangat bagus. Ana hanya tersenyum menanggapi. Kalian terlalu memuji, padahal suaraku biasa saja. Suara lo memang sangat bagus nah, semua menggakuinya. Ya kan guys, Rama minta pendapat yang lain. Yups, bener. Jawab yang lain. Ana. Via berlari memeluk Ana, kemudian merenggangkannya. Keren banget tahu gak? Suara lo bagus banget.
Sambung Via. Ana hanya tersenyum mendengar pujian yang dilontarkan kepadanya. Manis banget. Batin Rama menatap Ana lekat. Ia terpana melihat senyum Ana yang begitu manis. Mentari sudah menampakkan cahayanya menyinari alam serta memberikan kehangatan setiap makhluk. Pagi ini begitu cerah secerah hati Ana saat ini. Sudah 1 bulan ia bekerja dan barusan tadi malam ia mendapat gaji pertamanya. Sebelumnya Ana sudah menolak saat Mama Ingrid memberikannya gaji. Bukankah gajinya akan dibayarkan biaya kuliahnya? Tapi Mama Ingrid menolak. Ia mengatakan kalau Ana mendapatkan beasiswa. Bagaimana bisa Ana mendapatkan beasiswa dalam waktu dekat? Tentunya bisa bagi pemilik universitasnya. Ya, Mama Ingrid adalah pemilik Universitas X tempat ia kuliah. Ana sungguh syok mendengar kalau tempat ia kuliah ternyata milik majikannya. Ia sungguh bahagia bisa bertemu dengan orang-orang baik seperti keluarga Stefan. Ternyata Tuhan sangat menyayanginya. Seneng banget kamu, Nak? Tanya Teh Mina yang melihat Ana begitu semangat hari ini. Senenglah Teh, seneng banget malahan. Jawabnya tersenyum bahagia. Seneng toh Mina, wong Ana baru gajian. Timpal Bikwati sambil berdiri dekat kompor memasak. Benarkah? Wah, traktir dong Nak. Teh Mina ikut senang mendengarnya. Aman itu Teh. Ana akan traktir Teteh. Bikwati juga Pak Asep nanti. Tapi jangan yang mahal ya. Bakso Pak Fuad depan aja. Ucap Ana tertawa. Teh Mina dan Bikwati pun ikut tertawa mendengar ucapan Ana. Iya. Tapi Teteh 3 mangkok ya. Emang muat Teh? Muatlah. Ya udah. Nanti siang kita makan depan ya Teh, Bik. Oke, balas Teh Mina. Emang kamu gak kuliah hari ini, Nak? Tanya Bikwati. Hari ini Minggu Bik, libur. Jelas Ana. Pantesan kamu nyantai. Belum siap-siap. Ternyata Minggu. Bikwati tertawa karena pelupanya. Bikwati udah pikun Nak. Timpal Teh Mina. Ana hanya tertawa menanggapinya. Ya wong dah tua toh Min. Kamu nanti kalau sudah tua juga bakalan pikun. Selesai memasak mereka menatanya di meja makan dan memanggil sang majikan untuk menyantap sarapannya. Ana memanggil Stefan serta tak lupa akan tugasnya membersihkan kamar Stefan saat Stefan sudah keluar dan bergabung dengan yang lain. Ia sangat semangat hari ini, entah karena ia mendapat uang gajinya atau yang lain. Ia membersihkan kamar Stefan sambil bernyanyi, berjoget, bahkan gagang kemoceng ia jadikan mic. Ia terus menari sambil bernyanyi. Entah sudah berapa lama ia bernyanyi tanpa memperdulikan sekitar. Ia pikir tidak akan ada yang melihat tingkahnya, namun ia salah. Dari tadi Stefan berdiri memperhatikan ia bernyanyi dan menari. Benar-benar konyol, batin Stefan sambil berdiri dekat pintu dan terus menatap Ana yang menyanyi. Bibirnya melengkung tipis melihat tingkah istri kecilnya itu. Entah kenapa ia menyukainya. Ia suka melihat keceriaan Ana. Ia suka melihat semangat Ana. Entahlah. Mungkin ia menyukai semua yang ada di diri Ana. Ana masih terus bernyanyi hingga matanya menangkap posisi Stefan yang sedang berdiri di dekat pintu. Sontak Ana terhenti seketika. Tuan. Ana menelan selaivanya karena syok. Sejak kapan Tuan berdiri di sana? Tanyanya gugup. Ia sangat malu Stefan melihat aksinya berjoget dan bernyanyi. Stefan yang ditanya tidak menjawab dan matanya masih menatap tajam ke arah Ana. Ya Allah, malunya. Batin Ana memalingkan wajahnya malu. Kamu pikir kamar saya tempat konser, hingga kamu sesukanya bernyanyi serta berjoget di sini? Ucap Stefan dengan suara datar.
Stefan melangkah maju mendekati Anna dan kini posisinya sudah berdiri tepat di hadapan Anna. Maaf Tuan. Anna menunduk, tidak berani menunjukkan wajahnya yang memerah karena malu. Stefan yang melihat itu merasa gemas. Ingin rasanya ia mencubit pipi Anna gemas. Sudah selesai? Tanya Stefan datar. Udah Tuan. Jawab Anna yang masih menunduk. Tunggu apa lagi? Sana keluar. Perintah Stefan. Dan Anna mengangguk langsung berlari sambil tetap menunduk keluar dari kamar Stefan. Stefan tertawa saat Anna sudah keluar dan menutup kembali pintu kamarnya. Ia benar-benar terhibur dengan tingkah Anna yang menurutnya lucu dan menggemaskan. Anna, Bukwati dan Teng Mina baru saja kembali dari makan bakso Pak Fuad depan komplek. Anna membawa 3 bungkus lagi untuk dibawa pulang. Ia memberikan masing-masing 1 bungkus untuk Pak Asep dan Pak Mamat. Dan 1 bungkusnya lagi ia niatkan untuk suami plus majikannya Stefan. Tuan, ucapnya menghampiri Stefan yang sedang duduk di ruang tamu. Stefan hanya menjawab dengan dehem garis bawahan. Dan matanya masih fokus pada iPad yang ia lihat. Entah apa yang dilihatnya di situ. Anna tidak paham. Ini saya belikan bakso untuk Tuan. Anna meletakkan semangkok bakso di atas meja depan Stefan. Mendengar ucapan Anna, Stefan menoleh. Dan ia melihat semangkok bakso yang disajikan Anna untuknya. Ia mengernyitkan dahinya. Bakso? Kamu memberi saya makanan seperti ini? Ucapnya tidak suka. Tuan belum coba. Ini baksonya sangat enak Tuan. Tuan pasti akan suka. Gak, saya tidak suka makanan seperti ini. Tolak Stefan. Coba dulu deh Tuan. Jika sudah Tuan cicipi dan memang tidak suka, Tuan boleh buang. Jangan buang deh. Kasih ke aku aja. Ucap Anna dengan nyengir menampakkan giginya yang rata. Stefan menarik mangkok baksonya dan menyendok garis bawahkan kuahnya. Dengan pelan ia memasukkan ke mulutnya. Slup. Ia menghirup kuahnya. Diam sejenak menyesapi rasa di lidahnya. Tidak buruk batinnya setelah merasakan kuah dari bakso tersebut. Kemudian ia menyendok kembali bakso serta mie-nya. Bagaimana Tuan? Enak kan? Tanya Anna senang melihat Stefan lagi-lagi menyendok baksonya. Gak. Biasa aja. Jawab Stefan berbohong. Justru ia sangat menyukainya. Jika dari dulu ia tahu rasa bakso seenak ini pasti sudah sering ia memakannya. Kalau tidak enak jangan dipaksa memakannya Tuan. Biar untuk aku aja. Anna ingin menarik mangkok baksonya namun Stefan menghentikannya. Barang yang sudah diberikan pada orang lain gak boleh diambil lagi. Ucap Stefan dengan mulut berisi bakso. Sesekali ia menyeruput kuahnya. Haha. Bilang aja enak Tuan. Apa susahnya? Gengsi amat. Ucap Anna tertawa kecil, kemudian Anna berbalik melangkah meninggalkan Stefan. Stefan melirik sosok Anna yang pergi meninggalkannya. Tak. Suara heels bersentuhan dengan lantai. Seorang wanita cantik dan seksi masuk ke dalam rumah Stefan. Stefannya ada Big? Tanya Stella saat Big City membukakan pintu. Ada Non. Di dalam. Terang Bibik kemudian pergi meninggalkan Stella yang melangkah menuju keberadaan Stefan. Sayang. Sapa Stella melihat tubuh Stefan dari belakang. Ia berjalan menghampiri Stefan dan duduk di pangkuan Stefan. Dan memberikan kecupan di pipi Stefan. Hai. Stefan menyambut Stella dengan sukarela di pangkuannya. Kenapa gak bilang mau kesini? Tanya Stefan tersenyum. Aku udah telepon kamu tapi gak kamu angkat. Balas Stella manja sambil merapikan rambut Stefan yang sedikit berantakan. Benarkah?
Sorry Yang, ponselku di dalam kamar. Jawab Stefan kemudian meletakkan iPad-nya di atas meja. Anna yang mendengar suara seorang wanita langsung menoleh ke belakang. Ia sangat syok melihat seorang wanita datang dan langsung duduk di pangkuan Stefan. Ia heran dengan wanita itu. Apa tidak merasa malu berlaku seperti itu? Kamu makan bakso Yang? Tanya Stella melihat mangkok bakso di atas meja. Stefan hanya mengangguk memberi jawaban. Itu kan makanan gak sehat Yang. Kita ke atas yuk. Ajak Stefan mengalihkan pertanyaan Stella. Ia tahu pasti akan panjang jika Stella membahas soal bakso tadi. Yuk. Dengan semangat Stella mengangguk. Ia bangun dan menarik Stefan agar berdiri dan ia langsung bergelayut manja di lengan Stefan. Anna, panggil Stefan yang melihat Anna berdiri tak jauh darinya. Tolong bawakan jus jeruk dingin dan juga makanan ringan ke atas. Perintah Stefan, kemudian dia dan Stella melangkah menaiki tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Anna ke dapur membuatkan 2 gelas jus jeruk. Gila ya tuh orang. Bisa-bisanya bawa cewek ke kamarnya. Apa orang kota memang biasa dengan hal seperti itu ya? Gerutu Anna tidak suka. Ia tidak suka melihat Stefan membawa wanita lain ke kamarnya. Sambil menggerutu ia juga menambahkan beberapa potong es batu ke dalam gelasnya. Ia letakkan di atas nampan kemudian ia juga mengambil beberapa cemilan. Kenapa kamu Nah? Tanya Bikwati heran melihat Anna mengomel sendirian di dapur. Anna pun menceritakan jika Stefan membawa wanita ke dalam kamar. Apa Tuan Stefan memang sering berdua garis bawahan dengan wanita itu Bik? Tanya Anna penasaran. Apa mereka memang sering berdua dalam satu kamar? Jika benar berarti Stefan bukanlah pria baik. Tidak Nah, Tuan Stefan melarang Non Stella untuk main ke rumah. Jawab Bikinwati. Stefan memang melarang Stella untuk sering ke rumah. Ditambah Nyonya Ingrid tidak suka Stefan membawa Stella ke rumah. Anna mengetuk pintu kamar Stefan. Setelah mendapat perintah masuk baru ia masuk. Ia meletakkan nampan di atas meja sudut kamar sambil melirik Stefan dan Stella. Ini minumannya Tuan. Ucap Anna dan hanya deheman jawaban Stefan. Anna mundur dan permisi untuk keluar. Pembantu baru Steph? Tanya Stella yang masih memeluk lengan Stefan dengan manja. Stefan hanya berdehem menjawab. Steph. Stella meraba dada Stefan di balik kaos Stefan. Stefan yang diperlakukan seperti itu merasa darahnya berdesir, meremang, dan gairahnya bangkit. Ia mendekati wajah Stella dan mengecup lembut bibir Stella. Kini keduanya saling melumat. Tangan Stella tidak diam. Ia menaikkan kaos Stefan. Stefan sempat terbuai dengan sentuhan Stella. Kemudian ia sadar dan ia menghentikan kegiatannya dan menjauh sedikit dari Stella. Kenapa berhenti? Tanya Stella dengan wajah kecewa. Sayang, aku gak mau melakukannya sebelum kita menikah. Jawab Stefan pasti. Steph, come on. Kita akan menikah dalam waktu dekat. Jadi tidak masalah jika kita melakukannya. Sahut Stella merasa kecewa Stefna tidak mau berhubungan dengannya. Stel, sorry aku gak mau merusakmu. Kita akan melakukannya setelah kita menikah. Tegas Stefan. Stella merasa kecewa dengan Stefan yang berpikiran seperti itu. Hari gini bahkan itu sudah biasa dilakukan oleh pasangan kekasih. Apalagi mereka akan menikah sebentar lagi. Di sisi lain Anna sedang mondar-mandir memikirkan Stefan dan Stella yang berdua saja di dalam kamar. Entah kenapa ia merasa tidak suka dengan mereka jika berdua-duaan di kamar. Cemburu? Entahlah. Anna sendiri bingung jika soal itu. Karena tidak tahan ingin tahu Anna langsung bergegas berlari menaiki tangga. Bikwati yang melihat merasa aneh melihat Anna seperti itu. Tok. Tok, tok. Anna mengetuk pintu kamar Stefan.
Dan tak lama pintu dibuka oleh Stella. "Non," sapa Ana gugup. "Ada apa?" tanya Stella ketus. Apa ada yang Non dan Tuan butuhkan lagi?" tanyanya sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Stefan yang mendengar mengernyitkan dahinya merasa aneh dengan pertanyaan Ana. "Jika kamu membutuhkan sesuatu kami akan memintanya," ucap Stella dan langsung menutup pintu membuat Ana kaget mematung. Selang 10 menit Ana kembali mengetuk kamar Stefan. Dan kali ini Stefan yang membukanya. "Kamu, apa yang kau lakukan?" Stefan menyilangkan tangannya di dada. "Maaf Tuan. Tidak baik laki-laki dan perempuan yang belum halal berada dalam satu kamar. Nanti yang ketiga setan ikut menghasut," ucap Ana yakin. "Kamu setannya?" timpal Stella merasa geram dengan Ana. Dia yang sudah kesal dan kecewa dengan Stefan ditambah Ana yang dari tadi mengacau saat dia mencoba merayu Stefan. "Pergilah." Stefan kembali menutup pintu kamarnya.